Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di modul 1, yaitu menerapkan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan. Dan untuk khusus di video kali ini kita akan membahas secara terperinci tentang bagaimana menyatakan persamaan linear satu variabel dalam bentuk setara atau ekivalen dengan benar. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan benar. Dan yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Ya, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada video kali ini, kita akan pertama membahas aktivitas 1, yaitu menyatakan persamaan linear satu variabel dalam bentuk setara atau ekivalen. Ya. Mari sama-sama kita melihat model timbangan berikut. Ya, di sini ada ilustrasi 3 bentuk timbangan, di mana pada ilustrasi yang pertama di sebelah kiri kita memiliki suatu benda dengan berat X kurang 8, sedangkan di sebelah kanan kita memiliki suatu benda dengan berat 25, dan kita lihat timbangannya itu dalam keadaan yang seimbang atau setara, atau dalam matematika kita sebut sebagai ekivalen. Nah, di sini karena dia seimbang, yang namanya persamaan itu memiliki 2 ruas. Jadi dia dipisahkan oleh tanda sama dengan, di ruas sebelah kanan kita disebut sebagai ruas kanan, sedangkan di sebelah kiri kita disebut dengan ruas kiri. Sehingga karena keadaannya seimbang, maka bisa kita tulis sebagai X kurang 8 sama dengan 25. Kemudian kita lihat ilustrasi yang kedua. Posisinya menjadi tidak seimbang. Di sebelah kiri menjadi lebih berat karena ada penambahan suatu benda dengan berat 8. Sehingga posisinya menjadi X kurang 8 ditambah yang kecil itu adalah 8 lebih dari 25. Kemudian kita lihat di gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini kembali seimbang. Kenapa kembali seimbang? Karena di ruas kanan juga ditambahkan satu benda dengan berat 8. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. X kurang 8 ditambah 8 sama dengan 25 ditambah 8. Jadi masing-masing ada penambahan 8 di ruas kiri dan penambahan 8 di ruas kanan, sehingga kembali menjadi seimbang. Inilah yang disebut dengan bentuk setara atau ekivalen. Sehingga apabila ini kita sederhanakan bentuknya, maka kita peroleh di ruas kiri itu adalah X, karena min 8 tambah 8 adalah 0, sama dengan 25 tambah 8 itu adalah 33. Nah, ini yang disebut dengan keadaan setara atau seimbang. Kemudian kita lihat model berikut. Ini adalah untuk luas persegi panjang. Ya. Untuk luas persegi panjang seperti ini, kita lihat yang warna biru ini, setiap satu persegi panjang itu luasnya adalah X. Dan satu persegi panjang yang besar ini itu juga adalah X. Nah, kita lihat yang warna kuning, ukurannya sama dengan yang ukuran warna biru secara keseluruhan. Nah, dia dibagi menjadi 12 kotak kecil. Sehingga jika kedua persegi panjang memiliki luas yang sama, maka luas persegi yang kecil dan luas persegi yang kecil adalah satu satuan. Tuliskan persamaannya. Jadi kita lihat yang sebelah kiri. Jadi sini adalah sama dengan
di ruas kiri ada 2 yang nilai X, sehingga kita tulis sebagai 2X. Kemudian yang ruas kanan adalah persegi kecil dengan satu satuan sebanyak 12 satuan. Kita tulis sama dengan 12. Nah, kemudian untuk gambar ilustrasi yang kedua, dipisahkan menjadi 2 bagian. Tadinya bersatu, sekarang menjadi terpisah. Sehingga ini dibagi 2, dan persamaan yang kedua, ruas kanan juga yang warna kuning ini dibagi menjadi 2 juga, sehingga bisa kita tuliskan 2X dibagi 2 sama dengan 12 juga dibagi dengan 2. Nah, jadi masih setara, masih seimbang karena kedua ruas diberi perlakuan yang sama, yaitu dibagi dengan 2. Kemudian kita lihat yang ketiga. Nah, ilustrasi yang ketiga, setelah dibagi 2, maka 2X dibagi 2 itu adalah 1X atau X. Sehingga sama dengan 12 dibagi 2 itu adalah 6. Ya, tadinya ini ada 2, ini 1, ini 2, ini 1, yang ini 2. Karena dibagi 2 sehingga hanya tersisa 1 saja. 1 saja nilai X, sehingga kita tulis ini X. Kita tulis X. Kemudian untuk yang warna kuning kita bagi 2 sehingga hanya ada tersisa 6 kotak kecil, sehingga sama dengan 6. Dan itu juga memberi gambaran bahwa 12 bagi 2 itu sama dengan 6. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ilustrasi yang berikut ini. Perhatikan bahwa kita lihat timbangan masih seimbang ya. Ini seimbang. Kemudian di sebelah kiri ada bola berwarna merah. Ada juga kotak kubus. Ada 3 kubus kecil. Kemudian di sebelah kanan ada 7 kubus kecil. Nah, untuk berat sebuah bola yang merah ini dinyatakan dengan X dan berat sebuah kubus adalah satu satuan, maka persamaannya bisa kita tulis seperti ini. Karena bolanya ada 1, berarti X atau 1X ditambah yang ruas kiri itu ada 3 kubus biru tambah 3 sama dengan di ruas kanan ada 7 kubus kecil sama dengan 7. Sehingga persamaannya seperti ini. X tambah 3 sama dengan 7. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya, yang kedua. Untuk yang kedua ini, sebagai lanjutan dari yang pertama tadi ya. Saya tekan sedikit dulu. Ya. Nah, tadi kita punya X tambah 3 sama dengan 7. Kemudian yang kedua, 3 kubus di sebelah kiri kita hilangkan. Sehingga supaya seimbang, tetap seimbang, maka 3 kubus di sebelah kanan juga kita hilangkan. Atau bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Tadinya X tambah 3. X tambah 3. Karena dibuang 3, dikurangi 3, sehingga sini kurang 3. Sama dengan, tadinya di ruas kanan itu ada 7. Karena dibuang 3, maka dikurangi 3. Seperti itu persamaannya. Sehingga ketika kita beralih ke ilustrasi yang ketiga ini, tersisa bola saja di sebelah kiri, sehingga sini tersisa X saja. X sama dengan di ruas kanan, karena tadi 3 bola sudah dibuang, maka tersisa 4 kubus. Jadi X sama dengan 4, atau 7 kurang 3 sama dengan 4. Itu. Jadi sekalian kita belajar bagaimana cara mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk persamaan. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, kita perhatikan, kita punya dua cara sebenarnya. Cara satu, ya, cara satu seperti cara yang tadi, min 2x ditambah 3
sama dengan 11. Nah, kita punya dua ruas. Yang kita mau cari penyelesaian adalah berapa nilai X. Jadi yang dimaksud dengan penyelesaian ini adalah nilai X berapa. Supaya persamaan ini menjadi benar. Nah, kalau kita menggunakan cara yang tadi, maka nilai X ini kita biarkan dia di ruas kiri. Semua yang berada di ruas kiri selain nilai X, kita berusaha untuk menghilangkannya. Yang pertama kita hilangkan adalah tambah 3. Sehingga min 2X ditambah 3. Supaya tambah 3-nya hilang, maka kita harus kurangi dengan dirinya sendiri. Kurangi dengan 3. Sama dengan, supaya setara, maka di ruas kiri juga kita harus kurangi dengan 3. Seperti itu. Nah, kemudian di ruas kiri tersisa min 2X. Tambah 3 kurang 3 ini adalah 0 habis. Sama dengan 11 kurang 3 hasilnya adalah 8. Nah, kemudian kita masih punya min 2 di samping X. Min 2X artinya adalah min 2 kali X. Sehingga supaya dia bisa hilang, tersisa hanya X saja, maka kita bagi dengan dirinya sendiri. Min 2 ini kita bagi dengan min 2. Supaya tetap setara, maka di ruas kanan juga kita bagi dengan min 2. Sehingga di ruas kiri ini hanya tersisa X saja, karena min 2 bagi min 2 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 1X sama dengan 8 dibagi min 2, hasilnya adalah min 4. Sehingga penyelesaiannya adalah min 4. Ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini menurut Pak Guru lebih simple, lebih mudah untuk kalian pahami, asal diperhatikan baik-baik. Ya, min 2X tambah 3 sama dengan 11. Nah, kalau tadi kita menggunakan cara menghilangkan untuk cara pertama, untuk cara yang kedua kita istilahkan sebagai memindahkan. Jadi memindahkan, ketika kita memindahkan, kalau dia berupa positif atau penjumlahan, kita pindahkan dia menjadi pengurangan. Kalau kita berupa perkalian, yang kita pindahkan berubah menjadi pembagian. Begitupun juga sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat yang kita pindahkan dulu adalah plus 3 tambah 3. Jadi di sini tetap min 2X sama dengan 11. Plus 3 kita pindahkan ke ruas sebelah, ke ruas kanan. Jadi mau dari ruas kanan ke ruas kiri atau sebaliknya, tetap prinsipnya adalah sama. Berubah tandanya ketika dia penjumlahan atau pengurangan, dan dari pembagian berubah menjadi perkalian, perkalian berubah menjadi pembagian. Nah, sini tambah 3 pindah menjadi kurang 3. Kemudian min 2X sama dengan 11 kurang 3 hasilnya 8. Kemudian di sini kita butuh adalah X sama dengan, nah ini min 2 tadi, min 2 kali X ya, artinya min 2 kali X. Nah, ketika dia pembagian kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia berubah menjadi pembagian. Jadi dibagi min 2. Sehingga X sama dengan min 4. Jadi hasilnya sama ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Nah, ini untuk yang nomor 2, silakan kalian cari jawabannya. Kemudian nanti Pak Guru kirimkan link untuk mengumpulkan jawaban dari yang nomor 2 ini. Ya. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.